Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Masih semangat puasanya? Masih. Oh, masih berarti kalau masih tidak perlu dikasih es ya? Atau perlu dikasih es ini? Perlu. Nah, oke, baik, kita kasih es dulu supaya semangat puasanya. Es apa tuh? Ice breaking. Ice breaking. Ice breaking. Nanti kalau Bu Guru bilang tepuk 1, kalian jawabnya oke. Terus kalau misalnya Bu Guru bilang tepuk 2, kalian bilang oh salah. Maaf, kalau Bu Guru bilang tepuk 1, kalian jawab yes. Tepuk 2 kalian jawab oke. Tepuk 3 kalian bilang semangat. Tepuk 4 kalian bilang konsentrasi. Kemudian ke terakhir 5 siap belajar, siap? Siap. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Hari ini kita akan belajar bersama saya, Bu Esti dan Pak Hendra, dan yang terakhir dengan Bu Syifa. Ada yang tahu kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa? Geografi. Teks geografi. Belum tahu? Oke, silakan kalian bisa ambil gawai apa ya namanya ya? Gawai asmara, oh salah, gawai. Silakan bisa diambil gawai terlebih dahulu. Lalu pindahin gambar yang ada di layar ini. Kamu halangi ya? Sudah bisa muncul? Sudah. Silakan bisa disusun terlebih dahulu. Yang sudah tersusun siapa sih? Kira-kira siapa yang sudah selesai? Iya. Sudah ada berapa anak ya yang sudah ya? Sudah? Muncul? Sudah semua atau belum? Sudah. Nah, itu ada gambar siapa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Kapten Firtendean. Oke. Nah, kira-kira kita akan membahas tentang apa ya kalau ada gambar Kapten Firtendean? Iya, betul sekali. Kita akan membahas tentang biografi dari Kapten Firtendean. Betul sekali ya beliau ini. Ya, silakan untuk bisa perhatikan terlebih dahulu video dan Pierre Andreas Tendean adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September pada saat dia bertugas sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Pierre Andreas Tendean lahir pada 12 Februari 1939 di Batavia, Hindia Belanda.
dan beliau meninggal pada 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun. Ayahnya bernama Aurelius Lambert Tendean dan ibunya bernama Maria Elizabeth Cornet. Jenazah Pierre Tendean ditemukan di lubang buaya bersama jasad beberapa petinggi militer Angkatan Darat. Para korban ini kemudian dianugerahi kenaikan pangkat Manometra dan gelar pahlawan revolusi. Harold Kurt dalam The Army and Politics in Indonesia 1978 mengungkapkan bahwa G30 SPKI atau Gestapo Gerakan September 30 alias Gestok Gerakan 1 Oktober merupakan peristiwa yang terjadi lewat malam 30 September sampai awal 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan sejumlah perwira militer meninggal dunia. Orde Baru menyebut peristiwa tersebut dengan G30 SPKI 1965 alias usaha kudeta oleh PKI dengan mengincar para petinggi militer. Namun, narasi sejarah itu dinilai tidak objektif. Sejarawan Asfi Warman Adam mengajukan istilah yang lebih objektif, yakni Gerakan 30 September berdasarkan nama gerakan yang disampaikan oleh para pelakunya sendiri saat terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira militer. Pierre Tendean dikira Jenderal Abdul Haris Nasution oleh para penculiknya, padahal ia adalah ajudan sang jenderal. Peristiwa yang terjadi di kediaman Nasution malam itu juga menewaskan putri tercintanya, yaitu Ade Irma Suryani. Baik, tadi sudah diperhatikan untuk contohnya dari teks biografi Pierre Tendean atau belum ya? Nah, kira-kira itu teksnya sudah lengkap atau belum ya? Sudah lengkap atau belum? Belum lengkap. Setelah tadi kalian membaca itu tadi ada nilai teladan yang bisa diambil. Ada yang tahu kira-kira apa dari nilai teladan yang bisa diambil dari teks biografi Pierre Tendean? Ada yang bisa menjawab? Ya, atau informasi yang bisa didapat dari Pierre Tendean. Pahlawan revolusi. Iya, betul sekali. Salah satu pahlawan revolusi yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya dan contoh teks biografi. Ada yang mau membacanya? Silakan. Oh ya, silakan Mas Gilang dibaca untuk teks yang biografi. Kapten Cecil Anggota Pierre Andreas Tendean 21 Februari 1939 sampai 1 Oktober 1965 adalah pahlawan revolusi Indonesia yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Ajudan Jenderal A.H. Nasution ini berdarah Prancis Minahasa, dikenal pemberani dan cukup dibuang Boya setelah mengaku sebagai Nasution untuk melindungi atasannya. Untuk sebelahnya yang autobiografi ada yang mau membacakan selain Mas Gilang? Bacakan enggak? Oh iya, silakan. Saya Herli Juanda, lahir pada 8 Agustus 1982. Hidup saya adalah rangkaian perjalanan yang ditutup oleh cinta, keluarga, dan pengabdian. Pendidikan saya dimulai di SMA Kristen Petra 2 Surabaya, lalu pindah ke SMA Katolik Swastiastu Denpasar. Saya kemudian menyelesaikan studi sarjana di Universitas Kristen Petra Surabaya dalam bidang internasional business management. Oke, terima kasih Mas. Masuk ya. Mas Bobi ya. Oke, ini ada contoh dari teks biografi dan teks autobiografi. Ada yang tahu perbedaan antara teks biografi dan teks autobiografi?
Kalau biografi itu yang nulis orang lain. Iya. Kalau autobiografi ditulis orangnya sendiri. Ya betul. Yang lain apa lagi? Satu lagi perbedaan dari teks biografi dan autobiografi. Ya, biasanya biografi itu berisikan pahlawan, tokoh-tokoh nasional. Kalau autobiografi biasanya diri orang-orang biasa. Menurut saya seperti itu. Iya baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Lisha. Oke, nanti kalian saya beri tugas untuk mencari teks biografi yang lebih lengkap daripada punya guru, karena ini hanya biografi sederhana atau singkat saja. Nanti kalian bisa mencari yang lebih lengkap. Akan tetapi sebelum kalian mencari contoh teks biografi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa saja struktur yang ada di dalam teks biografi. Nah, untuk mengetahui struktur yang ada di dalam teks biografi nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Hendra. Oke, kalian masih semangat kan pada siang menjelang sore hari ini? Oke, kita akan lanjutkan materi tentang struktur teks biografi. Ada yang mau membacanya? Mas, ragu mau baca mas. Dulu ya. Dalam identitas seperti nama, tempat, dan tanggapan, latar belakang, keluarga, dan riwayat hidupnya. Untuk peristiwa adalah paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses balik, peristiwa menyenangkan, menegangkan, mendidikan, atau mengenaskan, hingga mencapai cita-cita dan kesuksesan. Untuk reorientasi adalah bagian penutup atau simpulan berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi untuk atas biografi tokoh yang ditulis. Terima kasih, kalau beri tepuk tangannya semuanya. Ya, teks biografi itu secara khusus terdiri atas 3 struktur, yaitu ada orientasi, ada peristiwa, dan juga ada reorientasi. Nah, untuk teks biografi itu biasanya panjangnya itu berbeda-beda. Nah, tapi secara umum dia muat kurang lebih 3. Untuk lebih mengenal lebih lanjut tentang teks biografi, silakan simak contoh teks biografi berikut ini. Ya, ada yang mau mencoba membacanya? Saya Gereja Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Maswadi Suryadi. Dia berasal dari lingkungan keraton, namun memilih untuk meninggalkan gelar kebangsawanannya agar dapat lebih dekat dengan rakyat. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok cerdas, kritis, dan peduli terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perhatiannya yang besar terhadap pendidikan mendorongnya untuk memperjuangkan hak belajar bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial. Pada masa penjajahan Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif menulis kritik terhadap pemerintah kolonial, salah satunya melalui tulisan terkenal berjudul Seandainya Agnes Orang Belanda yang membuatnya diasingkan ke Belanda. Selama masa pengasingan, ia justru mempelajari sistem pendidikan modern yang kemudian menjadi bekal perjuangannya. Kembalinya ke tanah air, ia mendirikan pada tahun 1922 sebagai lembaga pendidikan yang memberi kesempatan belajar bagi rakyat pribumi. Ia juga memperkenalkan semboyan pendidikan yang terkenal, Ing Narso Suntulogo, Ing Madjo Mangunarso, Tuturi Handayana, yang hingga kini menjadi dasar filosofi pendidikan nasional. Terima kasih. Ada yang membaca satu lagi bagian paling penting? Silakan. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959. Namun gagasan dan perjuangannya tetap hidup dalam dunia pendidikan Indonesia. Tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Sikapnya yang rela berkorban, berani menyuarakan
pelajaran serta berkomitmen memajukan pendidikan menjadi teladan bagi generasi sekarang. Semangatnya mengajarkan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa dan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, berpikir kritis, serta berkontribusi bagi masyarakat. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk bacaan kalian. Oke, untuk paragraf pertama ada yang tahu ada sebagian struktur itu bagian apa? Orientasi. Bagian orientasi ada yang tahu? Karena berisikan tanggal lahir, Terus ada lagi? identitas, yuk, latar belakang. Oke, ada lagi? Sudah. Oke. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Untuk yang paragraf 2 itu bagian apa pada bagian struktur? Peristiwa. Peristiwa. Kenapa disebut bagian peristiwa? Ada yang tahu? Karena pengalaman mengenai peristiwa yang dialami seorang Apa yang menjadi hasil dari selama Ya, tidak apa-apa ya. Oke, betul. Untuk paragraf 1 itu merupakan bagian struktur awal ya. Yang kedua juga merupakan peristiwa dan yang selanjutnya untuk paragraf itu. Paragraf kedua merupakan apa? Dia tahu? reorientasi. Untuk reorientasi dia tahu. Karena berisikan berisi informasi. menarik zaman biar Ada lagi Menutup. Oke, sekarang kita akan mencari lebih dalam mengenai sosok Ki Hajar Dewantara. Tadi kita sudah mempelajari tentang struktur teks biografi. Ada apa aja dari struktur teks biografi? Orientasi. Orientasi. Nah, untuk lebih memahami teks biografi akan dihadirkan oleh Bu Siva. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ini masih panas atau udah dingin nih kepalanya? Dingin. Oke. Kalau gitu, Ibu punya tebak-tebakan. Tapi sebelum ke tes ini, Ibu punya tebak-tebakan. Kita jalan-jalan dulu keliling Indonesia. Ibu punya clue. Clue-nya adalah seminggu jalan-jalan ke Indonesia berwarna-warni. Oke? Seminggu jalan-jalan keliling Indonesia berwarna-warni. Hari Senin, Ibu jalan-jalan ke Magelang. Hari Rabu, Ibu jalan-jalan ke Kuningan. Hari Kamis, Ibu jalan-jalan kemana? Kemana? Ke Hindia. Betul, ke Hindia. Yang sudah bisa jawab ditahan dulu. Yang lain? Selain ke Hindia, kira-kira bisa kemana aja nih? Halmahera. Oke. Ya Hongkong boleh. Berarti ini udah ada yang connect ya? Ada yang belum connect? Masih ada yang belum nyangkut nih arahnya kemana nih? Jalan-jalan nih. Ya udah keliling dunia aja guys, keliling dunia. Daripada bingung ya kan? Oke, dari hari Kamis kita udah ke Hongkong, terus hari Selasa kira-kira itu kemana? Jember. Ke Jember, betul. Ada yang udah paham? Belum? Apa sih? Cluenya adalah seminggu jalan-jalan keliling dunia berwarna-warni. Jerman. Kemana? Jerman. Ya, boleh. Ya, boleh. Udah kayaknya udah ada banyak yang tahu. Kita lanjut ke teks biografi. Oke, di sini Ibu punya contoh teks biografi yang dimana subjeknya itu Ibu sembunyikan. Nah, tugas kalian itu menyusun sesuai dengan struktur kebahasaan teks biografi dan menebak siapa tokoh yang ada dalam teks biografi tersebut. Bisa dibaca? Pilihannya bagus.
Ada pilihannya nggak? Itu di situ ada itu loh, kata kuncinya. Kata kuncinya kan ada banyak, terus sebenarnya bisa di ada tulisan perdagangan dengan bisa jadi hukuman gantung pada 16 Desember. Terus habis itu ada serta mata uang Indonesia. Itu kata kuncinya paling dominan. Kira-kira siapa pahlawan yang ada dalam teks geografi tersebut? Thomas Matulus, betul. Thomas Matulus. Patimura, ya betul. Iya betul. Nah, dari susunan ini kan acak nih. Kira-kira yang termasuk paling awal, paling atas. Acak kan? Acak kan? Yang terakhir. Nah, yang orientasi yang mana? Paragraf nomor berapa? Yang terakhir ya. Berapa? Satu salah, bukan. Yang terakhir. Yang ketiga, betul. Nah, yang ketiga. Kira-kira subjek awalnya itu apa? Kapten Kapten Patimura yang memiliki nama asli Thomas Matulus ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Hadiah Saparua, Maluku. Betul. Pada 8 Juni 1783, ia berasal dari keturunan bangsawan dan dikenal sebagai pemimpin perlawanan rakyat Indonesia. Maluku terhadap kolonialisme Belanda. Oke, selanjutnya yang peristiwa. Paragraf nomor berapa? Dua. Ya, nomor 2. Satu. Nomor 1. Peristiwa ada di paragraf nomor 1. Titik-titik merupakan nama sersan. Titik-titiknya apa? Tuan Patimura. Patimura merupakan mantan sersan militer Inggris sebelum memimpin perjuangan Indonesia. oleh kemerdekaan. Pada tahun 1817, hingga memimpin rakyat Indonesia. Maluku mengangkat senjata melawan kebijakan Belanda yang menindas, termasuk monopoli perdagangan. Perjuangan ini memuncak dengan keberhasilan Patimura merebut benteng. Benteng mana? Benteng Hadiah Saparua. Nah, benteng Hadiah Saparua di Maluku pada Mei 1717. Namun Belanda mendatangkan pasukan bantuan yang menyebabkan Patimura akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung pada 16 Desember 1817 di Maluku. Jadi yang tengah itu adalah termasuk dalam suku bahasanya Orientasi. Titik-titiknya di siapa? Keberanian titik Patimura. Terus yang terakhir di Maluku. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Yang terakhir ada puzzle lagi kecil. Next up. Next book. Boleh di-scan. Ada puzzle kecil. Sedikit. Ini nanti ada yang muncul fotonya foto. Banyak banget sih kayak. Fotonya Pak Hendra. Fotonya Pak Hendra ya. Patimura. Fotonya Patimura. Oke, udah ketahuan fotonya Patimura. Next. Nah, ini yang tadi yang sudah kita susun. Next yang betulnya seperti ini ya teman-teman. Akhirnya kayak itulah. Sepertinya sudah cukup, sudah pada paham semua ya kan? Nah, tes geografi. Apa dia struktur? Cuma 3 aja kok, nggak banyak-banyak ya kan? Udah. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.